Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi ya, yaitu tadi kan sudah membahas tentang haji. Sekarang kita membahas tentang sujud. Sujud. Pernah dengar sujud? Pernah. Pernah sujud? Pernah. Kayak gimana sujud itu, Sahila? Oh gitu, ya. Tahu nggak pengertian dari sujud itu apa? Belum tahu, kan? Tahunya cuma sujud aja. Sujud itu artinya menunduk. Menunduk. Coba dibaca dulu. Oh salah. Gimana? Artinya itu merendah. Merendah. Merendah dan tawadu. Tapi kalau dalam istilah jadi sujud itu kalau dalam istilah adalah gerakan anggota tubuh yang dimana telapak kaki kita, kepala kita, kaki kita semua itu turun ke bawah. Mungkin dalam sholat kita sering kan, apa duluan yang turun di dalam sholat? Kaki, tangan, apa dahi? Dahi, kaki, apa tangan? Yang turun duluan ketika sujud. Habis lutut, Tangan. habis itu Kepala. Dahi. Nah, jadi sujud itu pengertiannya adalah menggerakkan anggota tubuh dalam sujud. Ibu kalau dahi duluan gimana, Bu? Kasihan kakinya gini dong berarti ya. Nah, sujud ini mungkin kalian tahunya cuma sujud di dalam sholat ya, Kak? Ya, Ibu. Sujud itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sujud dalam sholat. Nah, sujud dalam sholat ini sering dan bahkan setiap hari kita lakukan. Misalnya kita sholat subuh, berarti kita berapa kali sujud? Kalau sholat subuh kita berapa kali sujud? 2. Kok 2 kok sujud? 4. 4. Kalau misalnya kalau sholat contoh nih, zuhur. Nah, kalau kita sholat zuhur berapa kali sujud? 8. 8 gitu maksudnya, paham? Terus yang kedua itu sujud Sahwi. sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur tuh kayak gimana sih, Sahila? Sujud syukur itu, Bu. Sujud Ya. yang dilakukan ketika kita Apa? Iya, ketika kita mendapatkan Syukur karena apa yang kita sebenarnya Iya, kita mendapat apa yang kita hadiah apa hadiah atau apa yang kita sudah tercapai gitu Bu, kayak kita tuh berterima kasih kepada Allah dengan cara bersujud syukur. Oke, sujud syukur itu misalnya kalian pernah lihat nggak? Misalnya kayak kita misalnya lagi jalan sehat, terus ada yang dapat undian mobil, ada yang dapat undian motor, ada yang dapat undian rumah, pasti sujud kan? Iya. Itu yang disebut dengan sujud Syukur. Contoh kecilnya seperti itu ya. Nah, sujud ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah dan Quran surah Al-Hajj. Nah, selanjutnya sujud apa? sahwi. Sahwi. Sujud sahwi itu sujud apa sih? Sujud ketika kita lupa rakaat salat. Nah, oke. Jadi sujud sahwi itu adalah ketika kita lupa atau misalnya kita itu nggak ingat lah ya intinya. Kita itu gerakan sholatnya ada yang terlupakan ataupun ada yang tertinggal. Contohnya nih, misal kita lagi sholat subuh. Nah, sholat subuh nih, kita kan biasanya berpedoman bahwasanya sholat subuh kita menggunakan kunut. Nah, dengan menggunakan kunut itu sujud sahwi kita itu kita lupa nih pas rakaat kedua kita tuh tidak sujud sahwi, tidak apa namanya Sujud. kunut, Oh. tidak kunut. Nah, habis itu kita
Ingat ya, pas udah di rakaat kedua, pas sudah sujud. Nah, setelah tahiyat itu kita langsung sujud lagi dengan mengucapkan subhanallah walayasmu. Itu apa namanya bacaan Sujud. sujud syahwi. Subhanallah ya mu'alanasmu ya sih. Nah, ya itu. Jadi ketika kita lupa gerakan sholat, misalnya, jadi kita mengucapkan itu di kala sujud. Nah, misalnya kita nanti lupa nih, kita sholat zuhur. Nah, kita itu ternyata udah 3 rakaat, tapi kita itu mamang ataupun ragu-ragu. Berarti kita kalau di dalam pengertian sujud itu, kita harus mengambil bilangan sujud, bilangan rakaat sholat kita yang paling rendah, yaitu misalnya kita sholatnya udah 3 rakaat, tapi kita lupa kita di 2 apa 3, berarti kita harus mengambil rakaat yang keberapa? 2. Kan harus mengambil bilangan rakaat yang Akhir. Ngecil, oke? Selanjutnya yaitu tentang sujud Tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud ketika kita mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, ada 14 di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang surah yang diperintahkan untuk sujud tilawah. Ada 14. Nah, sujud tilawah itu, tahu nggak, kita misalnya baca Al-Quran, terus kalian pernah lihat juga ada tanda kubah masjid? Nah, kubah masjid itu adalah lambangnya ayat itu adalah ayat tilawah. Jadi ketika kita mendengar atau ketika kita mendengar, terus ketika kita melihat atau kita membaca, kita wajib sujud tilawah. Nah, misalnya kita sujud tilawah itu kita mengerjakannya ketika di sholat. Misalnya sholat kita imaman, terus ada sujud tilawah. Berarti kita setelah misalnya surah itu disebutkan misalnya ya, kita langsung sujud 1 kali, kemudian melanjutkan sholat seperti biasanya. Nah, kalau misalnya di luar sholat, misalnya kita lagi ngaji, terus ketemu nih bacaan tilawah tersebut, berarti kita mengaji itu langsung sujud. Nah, Sahila, coba kamu cari apa sih yang ada di dalam sujud tilawah. Kan ada 14 surah ya kan? Sebutin sih surah apa aja. Ada 14 surah yuk. Ada 14 surah di dalam Al-Quran. Ada surah apa aja? Yang pertama surat Al-A'raf ayat 206, yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49, surat Al-Isra ayat 107, surat Maryam 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj lagi ayat 77, surat Al-Furqan 60, surat An-Naml ayat 26, surat As-Sajadah ayat ke-15, surat Fussilat ayat 38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan surat Al-Alaq ayat 19. Nah, itu adalah 14 surah yang dimana kita diwajibkan untuk yang dinamakan sujud tilawah, maupun ketika kita sholat ataupun di luar sholat. Jadi kita wajib sujud tilawah. Nah, jadi sampai sini paham? Sujud artinya apa? Merendahkan. Atau tawa? Nah, macam-macam sujud ada berapa? Ada 4. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud salam sholat. Sampai sini paham ya? Setelah ini diamalin ya. Jadi ketika kita ketemu sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur, dilaksanakan. Karena apa ya? Karena kalau kita udah belajar terus kita amalin, itu pasti nempel. Tapi kalau kita misalnya belajar doang, nggak dilaksanakan, nggak dilakukan, dia cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oke, mungkin sekian yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.